Halo teman-teman, selamat datang di Berdikari Sami. Kali ini saya mau membuat camilan yang enak banget ya teman-teman ya. Namanya bolu kukus pelangi. Untuk bahan-bahannya saya ada 3 butir telur, 200 gram tepung terigu segitiga biru, 200 gram gula halus atau bisa diganti gula pasir ya, 3 saset susu kental manis setara 100 ml, 1 sendok teh ovalet atau teman-teman bisa mengganti dengan SP ataupun TBM ya teman-teman ya. 1 sendok teh vanili atau saya menggunakan 1 bungkus vanili saset cap mobil ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian 1 sendok teh baking powder ya teman-teman ya, baking powder. Kemudian pewarna makanan secukupnya dan 150 ml air kelapa. Kemudian untuk cara pembuatannya dan hasil akhirnya maupun perbandingan hasil akhirnya, teman-teman bisa tonton terus video saya tanpa di skip-skip ya teman-teman ya, tonton sampai selesai. Oke, langkah pertama untuk membuat bolu kukus pelangi adalah saya akan mengocok 3 butir telur ditambah 1 sendok teh ovalet. Ini akan saya kocok dengan kecepatan tinggi sampai setengah mengembang ya teman-teman. Dan ini saya memerlukan waktu sekitar 2 menit lebih 10 detik untuk mendapatkan adonan yang setengah mengembang ya teman-teman. Kemudian setelah adonan setengah mengembang, ini saya masukkan gula halus. Saya masukkan sedikit demi sedikit sambil tetap saya kocok dengan kecepatan tinggi ya teman-teman ya. Ini hati-hati supaya gulanya tidak sampai berterbangan kemana-mana ya teman-teman. Dan proses untuk memasukkan gula halus ke dalam adonan seperti ini, saya memerlukan waktu selama 1 menit ya teman-teman ya. Kemudian, setelah semua gula halus dimasukkan, adonan bolu kukus pelangi ini akan tetap saya mixer dengan kecepatan tinggi selama 12 menit ya teman-teman ya. Hingga adonan berwarna putih pucat, mengembang dan berjejak seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kemudian mesin saya matikan. Seperti ini ya teman-teman, adonan dari bolu kukus pelangi yang sudah mengembang. Selanjutnya ini saya akan tambahkan 3 saset susu fresh and flake kental manis dan 200 gram tepung terigu, juga 150 ml air kelapa. Ini masing-masing saya masukkan sedikit demi sedikit, satu persatu dan secara bergantian ya teman-teman ya. Sambil terus diaduk dengan spatula, ngaduknya pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Berdikari Sami. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel saya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe saya, tolong untuk tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya doakan semoga rezeki teman-teman semakin banyak, semakin berkah, dan semakin lancar. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya adonan bolu kukus pelanginya saya tambahkan vanili sebanyak 1 sendok teh. Ini sambil saya ayak ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh baking powder. Ini saya ayak ya teman-teman ya, untuk memastikan agar tidak ada baking powder yang menggerindil ketika jatuh ke adonan bolu kukus pelanginya ya teman-teman ya. Karena baking powder ini memiliki rasa pahit ya teman-teman ya. Jadi dipastikan nggak ada yang menggerindil supaya nanti ketika kita makan itu rasanya enak ya teman-teman ya. Kita nggak nemu baking powder yang tidak menyebar ya teman-teman ya. Lalu ini saya aduk sampai semuanya merata dan dipastikan vanili dan baking powdernya sudah tercampur merata ya teman-teman ya. Kemudian saya akan bagi adonan bolu kukus pelangi ini menjadi 3 bagian ya teman-teman ya. Dan nanti masing-masing bagian akan saya kasih warna sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Ini saya bagi menjadi 3 sama banyak ya teman-teman. Untuk adonan yang pertama, ini saya kasih 4 tetes pewarna ungu ya teman-teman ya. Dan saya aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Kemudian untuk adonan bolu kukus pelangi yang kedua, saya kasih 5 tetes pewarna pink ya teman-teman ya, atau merah rose. Dan adonan yang ketiga saya kasih 4 tetes pewarna biru ya teman-teman ya.
Setelah adonan bolu kukus tercampur warna semua, selanjutnya saya akan menyiapkan kukusan ya teman-teman ya. Saya memakai kukusan yang ukuran agak besar seperti ini ya teman-teman ya. Untuk airnya ini saya isi sampai di bawah garis ya teman-teman ya. Jadi tidak pas garis, atau sekitar 2 cm dari bawah garis ya teman-teman ya jaraknya. Dan teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan ukuran kukusan yang ada di rumah teman-teman ya. Selanjutnya ini saya tutup dengan saringannya ya. Kemudian untuk tutup pancinya ini saya lapisi dengan 4 lapis kain ya teman-teman ya. Tujuannya untuk menahan uap air agar tidak jatuh ke adonan ya teman-teman ya, supaya nanti ketika matang hasilnya tidak bantat ya teman-teman. Jadi dipastikan kain pelapis tutup pancinya lumayan tebal ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya panaskan, dan sambil menunggu airnya mendidih, saya siapkan loyang untuk mengukus bolu kukus pelanginya ya teman-teman. Ini saya oles dengan minyak goreng, teman-teman bisa menggunakan blue band atau margarin ya teman-teman. Selanjutnya ini saya akan lapisi dengan kertas roti, supaya nanti ketika kuenya sudah matang akan mudah untuk dikeluarkan ya teman-teman. Begini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan memasukkan adonan bolu kukus pelangi yang pertama. Saya masukkan yang warna ungu. Ini saya goyang-goyang teman-teman ya, supaya nggak ada udara yang di dalamnya. Kemudian ini airnya sudah mendidih ya teman-teman ya. Saya masukkan adonan dan saya kukus sampai setengah matang ya teman-teman, atau sekitar 10 menit ya teman-teman ya. Kemudian setelah adonan lapis pertama setengah matang seperti ini, saya akan menambahkan adonan bolu kukus pelangi lapis yang kedua. Ini saya masukkan gini aja ya teman-teman ya, tidak perlu saya goyang-goyang lagi karena sudah langsung menyebar secara merata ya teman-teman. Dan ini akan saya kukus selama 4 menit ya teman-teman ya, atau sampai setengah matang. Dikarenakan ini kukusan yang kedua sehingga lebih cepat matang ya teman-teman ya. Selanjutnya saya tambahkan adonan bolu kukus pelangi lapis yang ketiga yang berwarna biru ya teman-teman ya. Ini entah kenapa jadi warna hijau ya teman-teman. Kemudian ini saya akan kukus selama 20 menit ya teman-teman ya, supaya semua lapis adonan benar-benar matang sempurna. Dan ini dia setelah 20 menit kemudian sudah matang ya teman-teman. Dan bolu kukus pelangi ini saya keluarkan ketika keadaannya benar-benar sudah dingin ya teman-teman ya. Sebagai informasi, saya membuat bolu kukus pelangi ini tengah malam ya teman-teman ya. Dan tadi bolu kukus pelangi benar-benar matang sempurna itu jam 2 pagi ya teman-teman ya. Dan ketika akan saya langsung keluarkan dari cetakan, anak saya yang lagi tidur itu kebangun ya teman-teman ya, dan minta ditemenin sampai pagi, sampai subuh ya teman-teman ya. Jadi saya baru sempat untuk mengeluarkan kue bolu kukus pelangi dari cetakan ya teman-teman ya. Jadi keadaannya udah benar-benar dingin seperti ini ya. Selanjutnya bolu kukus pelangi akan saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Ini sudah saya balik sebelumnya ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman tekstur dari bolu kukus pelangi yang tadi saya bikin ya teman-teman ya. Ini teksturnya benar-benar lembut ya teman-teman ya. Empuk seperti ini ya, lembut empuk sekalipun udah dingin ya teman-teman ya, tapi tetap enak ya teman-teman. Aromanya harum, dan ini saya coba. Rasanya benar-benar enak ya teman-teman ya. Manisnya pas ya teman-teman, wangi, manisnya pas, dan sangat-sangat lembut ya teman-teman ya. Ini enak banget. Dan ini setengah dari bagian bolu kukus pelangi yang sudah saya taruh di kulkas bawah selama 24 jam ya teman-teman ya. Ini teksturnya nggak berubah ya teman-teman ya, tetap empuk dan lembut. Ini saya coba ya teman-teman. Ini rasanya bener-bener lembut ya teman-teman ya, nggak berubah, pokoknya sama-sama lembut, sama-sama empuk ya teman-teman ya, sekalipun sudah saya simpan di kulkas bawah selama 24 jam. Oke teman-teman, selamat mencoba resepnya di rumah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share resep saya sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.